Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi anak-anak. Ibu mendoakan semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembagian seni tari. Setelah kemarin kita belajar mengenai unsur utama dan unsur pendukung seni tari. Pada materi ini, pembagian seni tari dibedakan menjadi 3. Kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama adalah pembagian seni tari berdasarkan koreografi. Kedua, pembagian seni tari berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, pembagian seni tari berdasarkan pola garapnya. Yang pertama kita akan belajar mengenai pembagian seni tari berdasarkan koreografi. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu, koreografi di sini yang dimaksud adalah bentuk penyajian ketika di atas panggung. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tari tunggal, tari yang diperagakan oleh satu orang penari. Boleh laki-laki saja, boleh perempuan saja. Yang kedua adalah tari berpasangan, tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maupun laki-laki dengan perempuan. Asalkan kedua penari tersebut memiliki keterikatan, jadi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat jika A harus menari sendiri, B harus menari sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tari kelompok, di mana tarian tersebut merupakan tarian yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya, seperti itu ya. Nah, ini sudah diberikan contoh. Yang pertama adalah tari golek, merupakan contoh dari tari tunggal. Yang kedua adalah tari berpasangan, yaitu tari Bambangan Cakil. Yang sedang tanjak berdiri itu adalah Bambangan. Kemudian yang memakai kostum warna merah itu adalah Buto Cakil. Contoh yang ketiga adalah contoh tari kelompok. Pasti anak-anak sudah tidak asing, yaitu tari kecak. Coba dihitung saja, itu pasti lebih dari 2 ya. Nah, selanjutnya adalah pembagian seni tari berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah tari upacara, sebagai sarana upacara adat atau keagamaan. Jadi hanya dipentaskan pada acara-acara ritual saja, sehingga dia memiliki ciri-ciri bersifat magis, adanya sesaji, kemudian unsur pendukung sederhana, musik sederhana, monoton tetapi menggugah. Yang kedua adalah tari pergaulan. Nah, tari pergaulan ini memiliki sifat menghibur. Jadi dia memiliki ciri-ciri mood yang gembira, ditarikan dengan suasana yang sukacita, gembira, kemudian bersifat rekreatif karena dia sebagai hiburan dan biasanya melibatkan penonton, sehingga melibatkan banyak peserta. Yang ketiga adalah tari pertunjukan. Sebenarnya hampir semua jenis tari itu merupakan tari pertunjukan, tetapi tari pertunjukan yang dimaksud di sini adalah dia memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi, dan biasanya lokasi pementasannya pun khusus seperti hall atau auditorium, dan direncanakan dengan profesional. Jadi memiliki kepanitiaan khusus, memiliki kru, mudahnya seperti itu ya. Nah, contohnya ini adalah yang pertama adalah tari upacara. Ini ada tari bedoyo yang biasa dipentaskan di lingkungan keraton dan pada situasi-situasi tertentu saja. Yang kedua adalah contoh dari tari pergaulan. Di sini ada tari tayub. Tari tayub. Nah, bisa dilihat di situ ada turis yang ikut menari. Tadi Bu sudah bilang kalau tari pergaulan itu biasanya melibatkan penonton. Nah, itu contohnya. Penontonnya ikut menari. Yang ketiga adalah tari pertunjukan. Di sini dia lebih bebas, lebih kreatif, tetapi masih memperhatikan unsur keindahan dan digarap secara profesional. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pembagian seni tari berdasarkan pola garapnya. Yang pertama adalah tari tradisional.
tari ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang dan masih bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada. Dibedakan menjadi dua, yaitu tari primitif dan tari rakyat. Yang kedua adalah tari klasik. Mudahnya, tari klasik ini adalah tarian yang lahir dan berkembang di kalangan bangsawan, biasanya di lingkungan keraton. Nah, tarian ini memiliki gerak pokok yang sudah ditentukan. Jadi dari dulu sampai sekarang, tarian dan kostumnya yaitu itu saja, tidak boleh berubah. Dan dia memiliki nilai filosofi dan estetika yang tinggi. Yang ketiga adalah tari kreasi. Nah, tari kreasi ini dia penggarapannya lebih bebas, daya kreativitasnya lebih tinggi, tetapi masih memperhatikan unsur-unsur keindahan. Nah, ini contohnya tari upacara. Ini dari Kalimantan, namanya tari bedok. Ini tujuannya untuk mengusir hama. Yang kedua adalah tari klasik, yaitu tari bedoyo, yang biasa dipentaskan di lingkungan keraton. Lalu yang ketiga ini ada tari merak. Jadi ini yang tadi Ibu jelaskan, dia lebih kreativitasnya lebih tinggi dan proses penggarapannya juga lebih kreatif. Ya, tari merak. Selanjutnya adalah time to quiz. Ini waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugas dari Ibu hari ini adalah buatlah peta konsep atau bahkan konsep materi pembagian seni tari yang kalian pelajari hari ini, agar lebih mudah untuk kalian sendiri untuk memahami. Nah, kerjakan di buku catatan, kemudian diupload di Google Classroom atau WhatsApp. Nah, bagi yang belum tahu apa itu peta konsep atau bahkan konsep, Ibu berikan contohnya. Nah, yang pertama adalah peta konsep dari mata pelajaran seni. Nah, anggaplah pada hari itu mereka belajar tentang seni. Mereka belajar mengenai pengertian seni dan konsep seni, di mana konsep seni itu ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan aspek nilai. Lalu, peta konsep yang kedua ini ada dari pelajaran PPKN. Nah, mereka belajar mengenai Pancasila, di mana Pancasila itu menjadi ideologi negara dan dasar negara. Dan mereka belajar mengenai bagaimana sikap positif terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, seperti itu peta konsep. Silahkan anak-anakku belajar membuat peta konsep atau bahkan konsep tentang pembagian seni tari yang tadi kita sudah pelajari. Dikerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan sepemahaman kalian. Apapun hasilnya akan Ibu terima sebagai proses kalian belajar. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa anak-anakku pahami dengan baik. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.